Sayyidina Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala rahimallah wa ma kasurat jama'atuhu afdal. Jamaah itu semakin banyak semakin afdal. Karena perkumpulan muslimin itu la yakhlu min khair. Perkumpulan muslimin yang penting bukan maksiat. Itu la yakhlu min khair. Karena itu senang-senanglah untuk hadir perkumpulan bersama muslimin. Yang penting bukan perkumpulan maksiat. Ya, seperti sholat jamaah, seperti majlis taklim, majlis zikir, hadrah, atau apapun perkumpulan muslimin itu mesti ada orang soleh di situ. Setiap muslimin itu sudah makhluk pilihan. Karena makhluk di manusia di bumi ini lebih banyak yang kafir. Sekarang penghuni bumi ini 7 miliar lebih. Yang muslim cuma 2 miliar. Ya, cuma 2 miliar. Sisanya kafir. Macam-macam itu. Ada yang Nasara, Yahud, Konghucu, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Itu. Ada yang tanpa agama ya. Nah, itu. Macam-macam. Jadi muslimin itu sudah orang pilihannya Allah. Sejelek apapun. Tetap dia memiliki sisi kebaikan. Imannya itu sudah kebaikan yang tidak tertandingi oleh ibadah apapun selain imannya. Orang nggak iman, ibadah 1 juta tahun dibanding iman tanpa ibadah apapun. Afdal yang mana? Ya bukan afdal-afdalan. Ibadah tanpa iman tidak ada nilainya sama sekali. Ya. Iman walaupun tidak ibadah, imannya akan menyelamatkan dia dari neraka selama-lamanya. Walaupun masuk neraka kalau tidak diampuni oleh Allah, tapi nggak akan selama-lamanya. Tapi kalau nggak ada iman, hatta suka bantu fuqara masakin, masya Allah ya, gerobak bakso, gerobak pangsit ya, yang punya orang kafir ya masih, itu, masya Allah suka bantu. Tapi dia mati tidak bawa iman, percuma. Dia kebaikannya dibalas di dunia, usahanya sukses, bisnisnya lancar, di akhirat tidak ada. Nah, karena itu senang-senanglah menghadiri perkumpulan muslimin yang di situ bukan maksiatnya. Karena mesti ada barokahnya. Nah, semakin banyak, semakin baik. Karena sesuai seperti air. Idza balaghal ma'kullatan la yahmilil khabas. Itu. Perkumpulan itu ketika buat semakin banyak, maka yang jelek-jelek yang mestinya nggak diterima oleh Allah, jadi diterima dengan barokahnya yang lain yang baik-baik itu. Kalau ada 40 muslimin pasti satu ada wali. Lah kalau 40 ribu, berapa walinya itu ya? Itu. Kalau 40 saja mesti ada walinya. Apalagi 40 ribu. Nah, karena itu semakin banyak itu semakin afdal. Termasuk salat jamaah ini. Wa maka surat jama'atuhu afdal. Semakin banyak jamaahnya itu anggotanya semakin afdal. Walaupun jamaah cukup dengan imam dan makmum satu ya. Nah, tapi semakin banyak semakin afdal. Semakin besar pahalanya. Kecuali ada beberapa pengecualian. Jadi kalau ada jamaah sedikit, satunya banyak. Afdal milih yang banyak. Kecuali. Pertama. Illa idza kana imamuha hanafiyan. Kecuali jika imamnya jamaah yang kasir itu hanafiyan, beda madhab. Beda madhab yang versi madhab kita, sholatnya ini nggak sah. Ya, seperti Hanafi. Hanafi ini mereka tidak wajib baca Fatihah. Kalau madhab kita sholat tidak baca Fatihah, sah apa enggak? La sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat sah bagi orang yang nggak membaca Fatihatul Kitab. Kita madhab Syafi'i mengartikan la sholata ay la sholata sahihah. Kalau Imam Abu Hanifah mengartikan, ulama Hanafi yang mengatakan la sholata kamilah, tidak sempurna, bukan tidak sah, tidak sempurna. Jadi boleh baca ayat apapun, tidak harus Fatihah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu dalilnya mereka. Just pokoknya baca Quran, tidak harus Fatihah. Nah, karena itu sholat mereka versi kita tidak sah. Loh ini Hanafi imamnya, tapi baca Fatihah. Hatta baca Fatihah. Mereka meyakini wajib apa sunnah? Meyakini wajib apa sunnah Fatihah? Sunnah saja ya. Nggak harus Fatihah, yang penting Quran. Nggak harus Fatihah. Kalau kita madhab Syafi'i, ada orang meyakini fardun muayyan sebagai sunnah, sah apa nggak sholatnya? Nggak sah. Allah ya'taqida fardun min furudihi sunnah, termasuk syaratnya sholat. Maka tidak sah. Karena itu ketika beda madhab, nah itu lebih baik yang sama madhabnya.
Bukan berarti fanatik-fanatikan, tapi yaitu tadi gara-gara versi madhab kita itu sholatnya dia nggak sah. Ya, sholatnya dia nggak sah. Ada hal-hal yang membatalkan. Apalagi dalam madhab Hanafi, nyentuh perempuan yang bukan mahram, yang penting nggak mubasyarah fahisha, nggak batal wudhunya. Bisa jadi dia sebelum berangkat ke masjid ngimami, bersentuhan salaman dulu sama istrinya karena versi mereka tidak batal misalnya, ya, maka dihindari. Jadi kalau masih ada, padahal ini Hanafiyah ini Ahlussunnah wal Jamaah apa enggak? Ahlussunnah, tapi tetap karena ada beberapa perbedaan pandangan, maka sebaiknya udah yang Hanafi jamaah dengan Hanafi, yang Syafi'i jamaah dengan Syafi'i, begitu. Apalagi ahlul bid'ah ya, imamnya ahlul bid'ah, gitu. Golongan orang-orang yang sebagian huruf keluar, makhrajnya keluar dari perut itu ya. Sahhahu itu Albani itu ya. Atau dha'afahu au finnar kalau gitu itu ya. Apalagi ahlul bid'ah. Ya hatta ya ahli sunnah. Ketika beda madhab seperti Hanafi, yang disebut Hanafi karena memang dari dulu dalam sejarah perjalanan sejarah perbedaan antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah itu sengit. Beda dengan Malikiyah, enggak sesengit itu. Enggak sesengit itu. Dengan Hanabilah enggak terlalu, tapi dengan Hanafiyah itu panas, dari dulu itu panas. Ya bukan karena menang-menangan, bukan karena li ajlid dunya atau al-mal, bukan. Ya, karena masing-masing punya dzon. Punya dzon dan memang agak beda dari sisi usulnya, bukan agak beda, bedanya mencolok. Beda kalau Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah itu usulnya nggak terlalu mencolok perbedaannya. Tapi kalau dengan Hanafiyah mencolok sekali perbedaan usul fikihnya. Jadi banyak perbedaannya sangat mencolok sekali lah. Makanya kalau perdebatan sering sengit antara kedua madhab ini. Makanya yang dicontohkan Hanafi. Padahal selain Hanafi ya sama aja. Madhab lain, hatta Maliki, hatta Hambali itu juga sama ya. Sama. Banyak jaman afdal illa idza kana imamuha Hanafiyan. Gitu. Au fasikon atau fasek, imamnya fasek. Jamaah banyak, ada jamaah sedikit, imamnya adil. Yang banyak imamnya fasek, afdal yang sedikit. Fasek itu apa? Ya kemarin itu. Fasek itu artinya yang pernah melakukan dosa besar, hatta satu kali, atau israr alas shaghair, terus-terusan melakukan dosa kecil sehingga ketika ditotal tidak lebih banyak ibadahnya. Imma sama 50-50 atau lebih banyak maksiatnya. Ini juga fasek. Itu dihindari makruh jamaah dengan imam yang fasek. Karena itu selektif. Milih imam itu syarat utama itu pertama ngerti hukum jamaah. Faqih fi babil shalah wal jamaah. Nah, itu. Kedua adalah itu diperhatikan itu. Sekarang enggak, syarat nomor 1 suaranya bagus, hafal 30 juz. Hafal 30 juz ahli bid'ah. Hafal 30 juz fasek. Itu dihindari. Sekarang enggak kan, kalau cari imam mesti syarat nomor 1 hafal 30 juz, suaranya merdu. Syarat nomor 1 itu, hatta fasek enggak. Itu, bukan itu. Adalah itu penting. Jamaah kepada imam yang fasek itu hukumnya makruh. Jadi jamaah banyak imamnya fasek. Ahsan milih yang sedikit tapi imamnya enggak fasik. Au mubtadi'an atau imamnya ahlul bid'ah. Apa itu mubtadi'? Mubtadi' itu man khalafa ahlus sunnah wal jamaah fil aqidah. Itu. Nah, jadi orang yang akidahnya beda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah fil aqidah itu adalah yang akidahnya seperti yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagian lagi ada yang menambah ketika ahlul hadis yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya, yang dipelopori. Tapi sebenarnya rumusan akidah Imam Ahmad bin Hambal itu tidak beda dengan dua yang disebutkan tadi itu, sebagian sama dengan rumusan Abul Hasan Al-Asy'ari, sebagian sama dengan rumusan Abu Mansur Al-Maturidi. Cuman kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dalam cara penyampaian akidah itu dalilnya sering menggunakan dalil akal. Ya, walaupun akal ya gak bertentangan dengan Quran hadis.
Itu. Cuman karena yang dihadapi orang akal-akalan, akhirnya mereka pakai dalil akli, menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Kalau Imam Ahmad jarang pakai dalil akli, pakai dalil nakli, pakai Quran, hadis begitu. Tapi hasilnya sama. Ya. Nah, itu sudah ahli sunnah wal jamaah. Dan yang dianjurkan oleh Imam Haddad untuk kita ikuti yang Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal manhalus safi aniz zaighi wal kufri. Wa kun asy'ariyan. Jadilah engkau Asy'ari, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Artinya keakidahnya seperti apa yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fi i'tiqadika wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika, dalam akidahmu, innahu huwal manhalus safi aniz zaighi wal kufri. Karena itulah jalan yang bersih dari penyimpangan dan kekufuran. Nah, itu. Bukan berarti menafikan yang Imam Maturidi atau yang Ahlul Hadis, enggak, sama ahli sunnah itu. Selain itu Ahlul Bid'ah. Apakah itu Mu'tazilah, Mujassimah, nah itu ya, dan yang lain-lain. Itu maksudnya mubtadi. Mubtadi itu orang yang apa? Mukhalif li ahli sunnah wal jamaah fil akidah. Akidahnya beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Wadah ya? Akidahnya beda. Tidak seperti ahli sunnah wal jamaah. Akidah fillah nggak sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Akidah tentang Rasulullah SAW nggak sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu meyakini Rasulullah SAW ini adalah makhluk paling afdol alal itlaq dibanding siapapun. Dan beliau adalah makhluk sempurna yang maksum an jami'il ma'asi wa dhunub saghiriha wa kabiriha. Nah, itu. Qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Qabla risalah wa qabla ba'da risalah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Paham ya? Itu. Jadi yang akidahnya sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang mengajarkan cinta kepada ahlul bait dan seluruh sahabat, tidak mengajarkan kebencian kepada mereka sama sekali. Ini ahli sunnah wal jamaah. Karena itu tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah Syiah, Wahabiyah, tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah. Salat imamnya Syiah atau Wahabi Arab atau Wahabi Nusantara sama saja ya. Nah, itu. Mungkin kalau di Indonesia namanya bukan Wahabi, tapi hakikatnya Wahabi. Walaupun mereka disebut Wahabi tidak mau, tapi hakikatnya Wahabi Nusantara sama aja. Ya. Intinya di akidahnya sama dengan Wahabi apa enggak? Kalau sama ya Wahabi, Hatta enggak mau disebut Wahabi ya. Hatta enggak mau disebut Wahabi, terserah ente, enggak apa-apa, bukan Wahabi. Salafi namanya atau apalah namanya. Ya. Gitu. Atau yang sepupu Wahabi. Ada beberapa akidahnya mirip-mirip. Wahabi itu sepupunya Wahabi ya. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Makruh itu, hindari jamaah di situ. Walaupun jamaahnya banyak. Nah, ahsan yang ahli sunnah wal jamaah. Jadi jamaah lebih banyak, afdol, kecuali jika imamnya beda madhab yang dalam hal syarat rukunnya tidak sama dengan madhab kita ya. Atau fasek, atau mubtadi. Siapa mubtadi? Man khalafa ahli sunnah wal jamaah fil akidah. Kecuali kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, hatta imamnya Wahabi, antum tetap jamaah di situ. Kenapa? Itu suratan. Surahnya imamnya, hakikatnya imamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tergantikan sampai kapanpun. Tetap kalau antum sholat di Masjidil Haram, alhamdulillah. Di Masjid Nabawi, alhamdulillah, antum jamaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para salaf, khususnya Sadat al-Balawi, jamaah di situ. Sebagian orang nggak mau, sebagian kiai itu nggak mau. Ketika di Masjidil Haram, sholat jamaah sendiri di hotel. Di Masjid Nabawi, sholat jamaah sendiri di hotel. Kenapa? Imamnya Wahabi, nggak kunut, nggak apa, nggak bismillah. Itu suratan itu. Anggap aja sonam. Ya, itu suratan aja. Jadi yang ngimami hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap jamaah kalau di situ. Ya, tetap jamaah kalau di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Eman-eman. Jamaah sama Rasulullah mau ditinggalkan. Terus di mana tuh nemu sholat jamaah sebanyak itu jamaahnya? Masjid Nabawi dan Masjid Haram ada. Masjid lain yang jamaahnya sebanyak itu. Apalagi di Ramadan seperti ini, di musim haji atau di Ramadan. Subhanallah, berapa juta orang yang jamaah di situ itu. Nah, itu kalau Ramadan itu sampai hotel jarak 1 kilo itu full sholat itu ya. Di mana nemu jamaah sebanyak itu? Mau ndak jamaah gara-gara imamnya ndak kunut, gara-gara bismillah, bukan imam itu. Ya. Itu bukan imam itu. Backing vokal aja itu ya.
Itu imamnya hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah, itu. Jadi jangan tidak jamaah kalau sana. Lu imamnya mubtadi karena ini iya khusus iya. Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram Makkah, eman-eman. Jangan sampai nggak jamaah. Sebagian orang nggak mau jamaah di hotel. Kalau sepuh mau jalan ke masjid berat, nggak ada yang nemeni, atau pandangannya nggak terang, nggak ada yang nemeni, jarak hotelnya jauh, makdur, masih muda, masih kuat, masih kuat, nggak mau, eman-eman, jamaah di hotel atau di masjid sebelah hotel. Habis itu dalil, fadilah sholat di Mekah, itu, 1 kali sholat di Mekah itu setara dengan 100.000 kali sholat di luar Mekah. Itu tidak khusus Masjidil Haram, sahih. Hatta di hotel, hatta di pom bensin. Pokok masih di batas tanah haram Mekah. Itu 1 kali sholat setara dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Sahih, tidak khusus Masjidil Haram. Walaupun ada khilaf. Kalau di Madinah 1.000 kali ya. 1 kali sholat setara dengan 1.000 kali sholat di luar Madinah. Itu tidak khusus masjidnya. Walaupun ada khilaf. Ya, walaupun ada khilaf. Sahih. Tapi kalau kita sholat di Masjid Nabawi, jamaah bersama Rasulullah SAW. Kalau kita jamaah di Masjidil Haram, jamaah bersama Rasulullah SAW. Eman-eman. Ya, eman-eman. Itu. Eman. Bukan masalah 100.000-nya. Sama Rasulullah SAW. Ada sir ma'iyatun Nabi Muhammad SAW. Itu yang eman-eman ya. Yang kita kejar itunya. Ma'an Nabi. Itu. Ma'an Nabi sudah. Tidak tertandingnya oleh pahala. Bukan hanya 100.000. 100 juta tidak ada nilainya. 100 juta tapi tidak ma'an Nabi. Mending ma'an Nabi ya. Itu ma'an Nabi. Kita mau bisa masuk surga mengandalkan amal. Sebanyak apapun amal antum. Sebanyak apapun pahala antum. Miliaran, triliunan. Atau apalah atasnya lagi yang kita tidak bisa nyebutnya. Bisa digunakan modal untuk masuk surga. Bisa. La yadkhula ahadun fi amalihi. Tidak ada satu orang pun. Wala anta ya Rasulullah. Wala ana. Hatta Rasulullah mengatakan. Wala ana. Hatta ana. Tidak ada yang masuk surga gara-gara amalnya. Nah, itu. Tapi kalau ma'an Nabi. Ada orang ma'an Nabi finnar. Ada. Mungkin ma'an Nabi tapi finnar. Ada. Gak bakalan, ma'an Nabi kok finnar, tidak ada. Kalau sampai ma'an Nabi finnar, narnya berubah jadi surga. Nar dimasukin Nabi jadi surga ya. Nah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Lah ma'an Nabinya ini loh yang eman. Itu. Nah, karena itu jangan sampai kalau pas kita dihadirkan semoga dimudahkan bisa ziarah Rasulullah SAW. Haji umrah fi khairin walutfin wa'afiyah. Jangan sampai nggak jamaah 5 waktu di Masjidil Haram itu. Jamaah bersama imam yang ada itu, suratan itu ya. Itu bukan bikin enggak wis nunggu nanti kita jawab sendiri tapi di Masjidil Haram. Beda. Itu sama dengan antum jamaah di Masjidil Haram tapi tidak bersama Nabi ya. Itu eman ma'an Nabinya nih yang kita kejar. Wah ya. Itu makanya umroh Ramadan kenapa kok istimewa? Rame itu karena ada hadis al umrah fir Ramadan kahajjatin ma'i. Umroh Ramadan itu beda. Seperti haji bersama Rasulullah SAW. Seperti haji. Bukan hanya hajinya, kalau hanya pahala haji gampang. Hatta di Tegal Aruman itu dapat pahala haji. Bukan haji dan umroh. Tamaten. Sholat subuh, jamaah, habis itu hizib Quran ya. Atau zikir, atau apapun ibadah tetap di masjid tak keluar sampai isyraq, sholat isyraq 2 rakaat. Apa pahalanya? Kahajjatin wa umratin tamaten. Kalau pahala haji, pahala umroh, hatta dari Tegal Arum bisa kita dapat. Hatta dari mana bisa kita dapat dengan cara tadi. Tapi ini bukan hajjanya, kahajjatin ma'i. Ma'inya nih yang mahal ya. Ini ma'inya nih yang mahal. Bersama Rasulullah SAW. Beda, nggak bisa dibandingkan dengan apapun itu ya. Au fasikon mubtadi'. Jadi imamnya mubtadi', jangan jamaah di situ. Cari tempat yang lain. Kecuali jika Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tetap kita gabung di situ dengan jamaah yang ada itu. Termasuk lagi pengecualian, itu. Fasek tadi baik fasek yakinan atau mutaham bil fisik. Yakin fasek, atau tidak jelas fasek apa enggak, mutaham tapi itu tersangka ya, tersangka pelaku kefasikan.
Itu. Nah, ini juga dihindari jamaah dengan orang itu. Yang fasik jelas-jelas fasik atau muttaham bil fisik. Mubtadi seperti Mu'tazili, Rafidhah, Mujassim, Syihawi dan seterusnya yang mengatakan Allah ada di langit. Itu dan seterusnya. Nah, itu mubtadi. Pengecualian yang keempat tadi berapa? Imamnya Hanafi. Kemudian kedua fasik. Ketiga mubtadi. Fasik tadi yakinan atau muttaham bil fisik. Yang keempat ini termasuk kita hatta jamaah banyak kita hindari kalau seperti ini. Kejadiannya apa? Au yata'attal, kosong. Tidak ada jamaah. Apa yang kosong? Masjidun qarib, masjid yang dekat. Kalimat qarib bukan qayyid. Qaribun au ba'idun sama saja. Nah, jadi ada dua masjid. Ada dua masjid. Yang satu jamaahnya banyak, yang satu jamaahnya sedikit. Masjid A jamaahnya banyak. Masjid B jamaahnya sedikit. Aslinya yang afdal yang mana? Yang A apa yang B? Yang A. Tapi akhirnya ana biasanya jamaah di B. Tapi karena jamaahnya sedikit pingin ke A. Di A ini banyak, afdal kan ya? Kecuali jika ana pergi ke masjid A, di masjid B tidak ada jamaah, kosong akhirnya, nganggur, tidak kepakai untuk jamaah. Maka ana sholat di masjid B afdal. Walaupun jamaahnya satu orang. Ya, jamaahnya satu orang. Jika menyebabkan B ini nggak lagi dipakai untuk jamaah, udah jangan ke A. Wah, afdol enggak, di sini afdol. Ya, afdol. Kenapa kok bisa libur jamaah di situ? Ya karena memang yang jamaah tiap hari 2 orang, anak sama makmum ya. Makmumnya bagian azan, pujian sampai 1/4 jam enggak ada yang datang ya. Sampai batuk-batuk kadang ya. Itu sampai 1/4 jam ya. Itu. Tapi ngantuk-ngantuk kadang ketidurannya. Muslimin muslimat monggo berjamaah sholat. Tidak ada yang datang-datangnya. Ganjaran pun 29 derajat. Loh, kok 29? Iya, dari 727. Dari dulu saya puja 27 gak ada yang datang. Barangkali 29. Banyak yang datang. Tetap aja gak datang ya. Anak biasanya jamaah sama orang itu. Nah, kalau anak sampai pindah ke masjid satunya, berhenti, tidak ada jamaah ya, kosong. Atau yang jamaah biasanya 10 orang. Kalau anak datang mereka jamaah. Kalau nggak datang nggak ada yang sholat jamaah di situ ya. Masya Allah mahbub misalnya ya. Misalnya gitu. Kalau anak datang jamaah di situ, orang-orang pada mau jamaah. Tapi kalau anak nggak ke situ, pindah semua ke sini, ikut pindah ya. Nah kalau seperti itu, Ahsan mempertahankan jamaah di sini. Biar tetap tidak apa-apa. Jamaah di semakin banyak tempat itu tidak masalah. Wadah ya. Nah, begitu. Jadi kalau ada 2 masjid, yang satu banyak, yang A banyak, yang B sedikit. Afdal yang banyak. Kecuali jika kalau sampai anak pergi ke masjid A, ini jadi kosong, nggak ada jamaah. Ya. Nah, karena anak pemegang kuncinya, atau yang jamaah cuma 2 orang, anak sama orang lain, atau orang-orang hadir kalau anak hadir. Kalau anak nggak ada hadir, orang-orang nggak ikut hadir. Nah, maka Ahsan tetap jamaah di sini. Biar nggak kosong ya. Biar nggak kosong. Nah, ini 4 hal tadi itu imam Hanafiyan, au fasikon, au mubtadi'an, au yata'attal masjidun, masjidun akhar, masjid lain menjadi kosong. Nah, ini qorib atau bait sama aja. Nah, ketika seperti itu kenyataannya maka fal jama'atul qalilatu afdal. Jamaah yang sedikit afdal. Kapan? Jika imam jamaah yang banyak Hanafiyan, au fasikon, au mubtadi'an, au yata'attal masjidun akhar. Gitu. Qorib atau bait ada bedanya. Berapa surah? Berapa surah? Yang afdal? 4 ya. Nah, selain 4 ini ada lagi di sarahnya. Yang kelima, apa? Au kana mahallul jama'al katsira mabniyan min syubhah. Itu. Atau yang kelima ini, tempat jamaah yang di situ jamaahnya banyak dibangun pakai harta syubhat, tidak jelas halal tidaknya itu tidak jelas. Dana pilkada ya. Misalnya dana syubhat, tidak jelas halal apa haram itu tidak jelas. Dana-dana syubhat, nah, itu hindari. Mending jamaah sedikit tapi jelas dibangun di atas tanah yang halal dan harta yang halal. Yang syubhat dihindari. Karena wallahu alam diterima apa enggak salat di situ. Itu. Ini syubhat apalagi haram ya. Itu harta haram. Masjid dibangun
Donaturnya apa? Bos narkoba atau begal atau apa? Pakai harta itu ya. Nah, itu. Nah, maka ini dihindari ya. Uangnya uang haram atau bos riba. Nah, itu. Bos riba. Jadi ada masjid kayak yang di pinggir jalan itu ya. Itu miliknya bos riba. Jangan mampir di situ, masuk ke situ haram antum ya. Masuk ke situ haram. Wallah, maksudnya kaki kiri apa kaki kanan itu. Itu. Maksudnya haram, bukan jangan nanya. Kalau masuk ke situ kaki kanan apa kaki kiri? Tidak masuk, tidak usah masuk. Ya. Nggak usah masuk. Itu pertanyaan keliru itu ya. Termasuk pertanyaan keliru, ada masjid dibangun pakai harta haram. Terus antum nanya, afdolnya kalau situ masuk kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Tidak boleh masuk. Bukan bahas kaki kanan kaki kiri. Kayak sebagian orang nanya, merokok itu afdolnya tangan kanan apa tangan kiri? Jangan rokok ancak gitu. Nanya tangan kanan apa tangan kiri ya. Ya, itu. Sama seperti antum nanya, kalau nyolong itu afdolnya pakai tangan kanan apa tangan kiri ya? Afdolnya apa? Nanya afdolnya. Tidak ada yang afdol, itu haram semuanya ya. Sah? Ya. Tangan kanan apa tangan kiri? Tidak usah ya. Tidak pakai tangan nyolong maksudnya ya. Nyolong tidak pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri ya. Dan seterusnya. Banyak hal kayak gitu. Pertanyaan itu kadang keliru. Gitu. Jadi tempat jamaah yang banyak itu hartanya syubhat atau apalagi haram. Au syakka fi milki banihi libukatihi, atau kita ragu tanahnya itu tanah sengketa. Dibangun di atas tanah sengketa. Akhirnya kan kita ragu. Ini masjid ini memang sah apa enggak wakafnya? Yang mewakafkan dulu itu sengketa, itu enggak jelas. Nah, itu dihindari itu. Gitu. Au pengecualian lagi nomor 7. Au kana imamuhu la yusalli fil maqtil mahbub. Jamaah yang banyak tapi sholatnya itu terlalu akhir. Udah keluar dari waktu fadilah, dari waktu ikhtiar, mepet-mepet asar, ya. Atau misalnya apa? Pokok bukan waktu yang pilihan lah ya. Nah, itu di ahsan yang awal waktu, yang waktu fadilah, walaupun jamaahnya sedikit. Nah, kalau milih kepingin yang paling afdol, sholat 2 kali, ya ada ya. Itu. Kemudian yang ke-8, ausari al-qiraah wal makmum bati'uha bihaitsu la yudrik ma'ul Fatihah. Imam ada 2 tempat jamaah, satunya banyak, satunya sedikit. Lah, makmumnya ini kalau baca lambat. Jamaah yang banyak, imamnya cepat. Sekiranya kalau antum ikut jamaah yang banyak itu tidak nututi, baca Fatihah itu tidak nututi, dan yang lain-lain itu tidak nututi ya. Nggak bisa baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi 3 kali. Terus nggak bisa baca Fatihah dengan lengkap, masbuk terus ya. Nah, maka seperti itu ahsan jamaah yang sedikit tapi sesuai dengan keadaan inti yang bacaannya lambat. Nah, begitu. Ini beberapa pengecualian. Nah, sholat dengan tadi itu imamnya fasik atau mubtadi itu hukumnya makruh. Bahkan ada khilaf yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah. Sholat imamnya fasik atau imamnya mubtadi itu tidak sah menurut sebagian pendapat. Kemudian balik ke matan. Fa illam yajid illa jama'atan imamu mubtadi' wa nahwuhu. Ya apa kalau nemu yang lain? Itu kan kalau ada 2 pilihan tadi. Jamaah banyak imamnya mubtadi', jamaah sedikit imamnya ahli sunnah ya. Maka milih yang sedikit tapi ahli sunnah. Lah tapi kalau tempat jamaah di situ cuma 1. Tidak ada lagi, antum tinggal di perumahan. Imamnya ya begitu. Itu. Imamnya ahlul bid'ah Wahabi atau sepupu Wahabi ya. Nah, itu ya apa yang tidak nemu lagi? Apa jamaah di situ? Fahiyah ai jamaah afdal minal infirad. Jamaah dengan imam fasik yang nggak ada pilihan lain, imam ahlul bid'ah yang nggak ada pilihan lain, satu-satunya yang ada ya cuman itu, afdal daripada sholat sendiri. Kalau antum masih bisa sholat jamaah dengan istri di rumah, dengan anak di rumah, ya itu aja. Tapi kalau tidak nemu, anaknya masih kecil belum tamyiz, istrinya pas libur. Istrinya cuma 1. Pas libur ya. Tidak nemu jamaah lain. Ya apa ini sholat sendiri. Kalau jamaah ke masjid imamnya ahlul bid'ah atau fasik. Afdal sholat sendiri apa jamaah? Fahiyah apa? Jamaah afdal minan infirad. Jamaah dengan imam fasik, imam tadi. Kalau pilihannya antum sholat sendiri, afdal jamaah. Ini yang di matan, ini muktamadnya Imam Romli. Imam Hajar enggak? Infirad afdal daripada jamaah dengan imam fasik.
daripada jamaah dengan imam ahlul bid'ah. Ahsan salat sendiri. Kenapa? Salat sendiri antum sah. Salat dengan imam fasik, imam ahlul bid'ah, itu ada pendapat mengatakan tidak sah. Ya, ada pendapat mengatakan tidak sah. Tapi sebenarnya salat sendiri juga ada khilaf. Ada yang mengatakan jamaah itu min syuruti sihhati shalah ya. Nah, itu. Ala kulli hal ada pendapat khilaf yang di matan ini afdal jamaah. Kalau nggak ada lagi afdal jamaah, ini iktimat yang muktamad diiktimat oleh Imam Romli. Ibnu Hajar enggak, infirad afdal. Nah, kemudian waktu drakul jamaatu malam yusallim ay al-imam. Antum dapat pahala jamaah 27 dari awal dapat, dari pertengahan dapat, hatta si ketinggalan akhir itu. Dapat akhirnya saja. Imam belum salam, imam sudah tasyahud akhir, udah hampir salam. Sudah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Antum masuk Allahu akbar. Baru takbir, belum sempat duduk, imam salam. Sudah dapat fadilah jamaah. 27 apa satu? 27. Yang dari awal. Nunggu sebelum adzan. 27 juga. 27. Sama-sama 27. Wah deh. Enak ya. Sama. Dapat ujung-ujungnya saja 27. Yang dari awal 27. Yang dari awal 27 porsi gulai. Yang dapat akhir 27 Indomie rasa gulai. Ya. Sama mana? Sama. Afdal mana? Khilaf baina talabatir ribat ya. Itu ada yang mengatakan afdal Indomie rasa gulai ya. Itu. Itu mafi tahu. Ya, mafi. Damu tabar ya. Damu tabar itu ya. Jadi gambaran ya 27 dari awal itu sapi. Segede sapi 27-nya. 27 sapi. Yang terakhir itu 27 emprit. Ya, 27 emprit ibaratnya begitu. Jadi yang penting imam belum salam. Walaupun antum tidak sempat duduk sama imam, tetap dapat. Jadi imam sudah doa tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrami, tinggal wal maksam tok. Makmum datang Allahu akbar. Setelah takbir salam sudah imamnya. Belum sempat duduk ya, sudah dapat fadilah jamaah 27. Tapi kelas emprit. Ya, kelas emprit. Pak ya. Waktu drakul jamaah. Jadi jamaah itu bisa didapatkan fadilahnya malam yusallim, selama imamnya belum salam. Apa maksudnya kalimat malam yusallim? Apa maksudnya? Khilaf, penjelasan antara Imam Romli dengan Ibnu Hajar. Kata Imam Romli itu, malam yusallim ai yashra' fis salam. Selama imam belum memulai salam. Gitu. Selama imam belum memulai salam. Lah imam sudah mulai salam, enggak dapat sudah. Imam sudah antum baru takbir Allahu akbar, enggak dapat. Kenapa? Imam sudah memulai salam. Kata Ibnu Hajar, enggak, au yantik bil mim min alaikum. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, selama belum mengucapkan alaikum masih dapat. Imam sudah assalamu. Antum dari belakang ngasih kode ya, biar imamnya jangan cepat-cepat salamnya. Imamnya sudah dari belakang sudah. Kebiasaan telat. Dehem ya. Begitu imamnya dari belakang Allahu akbar. Yang penting belum mengucapkan alaikum. Belum terucap alaikum. Sudah dapat fadilah jamaah. Kalau Imam Romli tidak dapat itu. Imam sudah antum takbir Allahu akbar. Tidak dapat apa? Tidak dapat jamaah. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar yang penting belum mengucapkan alaikum. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.